Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dani Rawain pada mata kuliah Mekanika Fluida. Pada kesempatan hari ini kita sudah pada pertemuan ke-11 dengan materinya adalah analisis momentum aliran fluida. Baik, apa itu analisis momentum aliran fluida? Mari kita simak presentasi berikut ini. Oke. Dimulai dari momentum ya. Jadi momentum ini diturunkan dari hukum Newton atau persamaan linear gaya neto F sama dengan ma. Kita tahu bahwa F itu gaya, M itu massa, A itu adalah percepatan. Sehingga kalau kita turunkan maka dV per dt, dmv per dt ini adalah laju perubahan momentum. Sehingga momentum itu adalah kalau dia bentuknya linear atau segaris, maka hasil kali massa dan kecepatan. Tapi kalau bentuknya sudut, itu adalah benda yang bergerak melingkar. Oke. Terus prinsip kekekalan momentum. Momentum suatu sistem konstan bila tidak ada gaya yang bekerja pada sistem, dan prinsip ini berguna untuk menganalisis tumbukan dan ledakan. Baik. Contoh soal. Sebuah bus yang masanya 2000 kg bergerak dengan kecepatan 50 km per jam, hitung momentumnya, maka diketahui bahwa 10.000 kilometer per jam ya, itu 100.000 kilogram kali kilogram per jam, itu berarti 1000 meter per 1 kilo sama dengan 1 jam per 3.600 second, sehingga 100.000 kali 1000 per 3.600 kg meter per second. Kalau bus itu melakukan pengereman sehingga kecepatannya turun menjadi 10 kg per jam dalam waktu 1 menit, berapa gaya pengeremannya? Maka perlambatan 50 km per jam dikurangi 10 km per jam dibagi 1 menit sama dengan 40 km per jam menit, sehingga ketemunya adalah gaya perlambatannya 2000 kg kali perlambatan. Oke, sekarang ke momentum sudut ya. Torsi neto M sama dengan I kali A. I sama dengan W, dW itu adalah kecepatan sudut, per dt itu adalah waktunya, sehingga dt itulah perubahan momentum sudut. Baik, selanjutnya memilih volume atur. Volume atur itu dari 3, yaitu adalah volume tetap, volume bergerak, dan berubah bentuk ya. Laju aliran yang masuk ke dalam luar dari volume atur tergantung dari kecepatan aliran relatif terhadap permukaan atur. Nih, ini adalah contoh dari volume atur tetap. Sehingga kalau ini ada air, kemudian ada kran, nah krannya kan ini bisa diatur dengan kecepatan yang tetap. Oke, terus kita lanjutkan. Volume atur yang volume yang bergerak, nah, itu misalkan adalah turbulensi dari pesawat terbang gitu ya. Terus kemudian volume atur yang berubah itu adalah contohnya adalah pada gerakan piston ya. Di sini ada penghisapan, langkah hisap, kemudian ada langkah buang. Nah, ini adalah volume aturnya yang berubah. Jadi ini lebih kepada prinsip kompresi ya, kepada prinsip kompresi. Terus kemudian gaya-gaya pada volume atur itu ada gaya-gaya badan, yaitu gaya yang bekerja pada benda secara keseluruhan. Itu ada 3, gaya listrik, gaya gravitasi, dan gaya magnetik. Kemudian gaya-gaya permukaan adalah gaya-gaya yang bekerja pada permukaan atur, ada tekanan, gaya viskositas, dan gaya reaksi pada titik kontak. Gaya badan dan gaya permukaan ini adalah kontrol volume. Kontrol volume, volumenya dikontrol, adalah kontrol permukaan gitu ya. Oke, terus kemudian gaya badan, gaya gravitasi pada elemen fluida. Kemudian dengan mengabaikan gaya listrik dan magnet, gaya total adalah sigma F body integral CV
Ru G dV sama dengan MCF kali G. Kemudian gaya permukaan, arah sumbu koordinat diputar sesuai kebutuhan. Ini adalah kontrol permukaan diputar sesuai dengan kebutuhannya. Terus gaya permukaan, gaya total permukaan yang bekerja pada permukaan atur. Oke, terus gaya total pada volume atur yaitu adalah sigma F sama dengan sigma F body tambah sigma F surface sama dengan integral CV Ru G dV tambah integral CS tahu IJ atau ini adalah tegangan IJ pada vektor N dA. Oke, terus ini adalah contohnya ya. Nah, contoh jika ini ada keran diputar, ini adalah in masuk, CVA hanya luas kemudian ditekan, nah seperti ini sehingga menjadi outnya. Persamaan momentum linear yaitu dari sigma F sama dengan M kali A M dV per dt sama dengan D per dV sama dengan MV. Dari persamaan di atas, hukum Newton 2 dapat dinyatakan dengan jumlah semua gaya-gaya eksternal yang bekerja pada sistem sama dengan laju perubahan momentum linear sistem. Pernyataan di atas valid untuk sistem koordinat dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan yang disebut sistem koordinat inersia. Oke, ini menggunakan teorema transport reonal formasi sistem yang dapat ke formula volume atur. Oke. Oke, ini adalah persamaan momentum linear volume atur tetap. Dalam banyak kasus, ya pergerakan F adalah berat gaya akibat tekanan dan gaya reaksi. Persamaan momentum biasanya digunakan untuk menghitung gaya-gaya yang disebabkan oleh aliran. Oke. Ini ada yang melengkung begini, ini ada gaya yang karena ada aliran sehingga ini banyak digunakan persamaan momentumnya. Oke. Persamaan momentum linear aliran steady atau alirannya tetap. Selama aliran steady atau tetap, jumlah momentum di dalam volume air konstan. Maka sigma F itu adalah integral CS Ru V, Ru massa jenis VR kali N dA gitu ya. Supaya lebih kritis, kecepatannya adalah kecepatan rata-rata aliran massa masuk dan keluar permukaan atur secara tegak lurus. Oke. Jadi pitch control volumenya dikontrol oleh bagian-bagian yang di luar ini. Oke, sekarang ke contoh soal. Ini adalah contoh soal, kita cari contoh soal mana. Oke, ini contohnya gaya dorong roket ya. Gaya dorong roket dihasilkan oleh perubahan momentum oleh bahan bakar yang dipercepat dari 0 ke kecepatan keluar sekitar 2000 meter per sekon akibat pembakaran. Ini V0 2000 meter sekon, lebarnya 2 meter. Contoh soal, gaya penahan elbow deflektor. Laju aliran massa 14 kg per second, air disemburkan ke atmosfer luar, penampang masuk 113 cm kuadrat, luas penampang keluar 7 cm kuadrat, perbedaan elevasi sisi masuk dan keluar 30 cm, berat elbow dan air diabaikan. Tentukan tekanan pengukuran di tengah-tengah isi masuk elbow, tentukan gaya yang diperlukan untuk menahan elbow. Asumsi alirannya steady, gesekan diabaikan, berat elbow dan air diabaikan, air keluar dari elbow pada tekanan atmosfer sehingga tekanan pengukurannya 0, alirannya turbulen dan betanya 1,03. Sehingga kalau kita gambarkan bahwa M1 sama dengan M2 sama dengan M atau kecepatan sama dengan 14 kg per second dan M sama dengan Ru kali AV, maka V1 M kali Ru AV sama dengan 1,24 meter per sekon. Kemudian V2 M kali PA2 sama dengan 20 meter per sekon. Tekanan sisi masuk dihitung menggunakan persamaan Bernoulli P1 per G tambah V1 kuadrat dibagi 2G tambah Y1 sama dengan P2 G tambah V2 kuadrat kali 2G tambah Z2. Sehingga hasilnya adalah 202 kPa. Persamaan momentum aliran steady itu adalah sigma L sama dengan sigma out BMV sama dengan sigma in BMV ya. Ya kalau kita jabarkan begitunya adalah ketemunya adalah min 253 Newton, kemudian FRZ nya adalah 144 Newton. Oke, ini soal yang kedua. Soal 2.
Ini lanjut aja. Ini yang asumsi ya, pancaran pada plat diam. Oke, ini selanjutnya nanti bisa Anda pelajari sendiri di slide ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk latihan-latihan dan contoh soalnya bisa Anda pelajari sendiri. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.